Ada sebuah momen ketika semua penghuni Gedung Putih Amerika Serikat ketakutan karena melihat Presiden Jimmy Carter tiba-tiba ambruk. Mereka sempat mengira sang presiden terkena stroke atau serangan jantung. Namun setelah didiagnosa ternyata hanya kelelahan biasa setelah menyelesaikan lari sejauh 10 km. Sekarang Jimmy Carter sudah 97 tahun dan masih bisa beraktivitas. Kesederhanaan serta kegemarannya berolahraga mungkin mempengaruhi kondisi kesehatannya. Carter memang punya tempat khusus di hati banyak orang karena jiwa sosialnya yang begitu besar. Banyak program dilahirkan selama ia menjabat atas dasar kemanusiaan. Di tengah kesibukannya itu, ia tak pernah melupakan jogging sambil menyapa rakyatnya. Cerita itu terlintas begitu saja ketika saya melihat Ganjar Pranowo dikerubungi warga saat lari pagi. Mereka berdatangan untuk mengajak foto bersama. Ganjar belum jadi presiden, namun sambutan masyarakat telah begitu besar. Ganjar memang selalu dinanti. Dalam setiap kunjungannya ke banyak daerah, tidak sedikit warga yang berjubel menyambutnya. Bahkan seringkali terdengar teriakan-teriakan gembira atas kedatangannya. Melihat begitu antusias itu, rasa-rasanya memang tak mungkin para petinggi PDIP akan menutup mata. Pun jika mereka pura-pura buta, gemuruh tekad yang begitu deras mengalir dari bawah ini pastilah akan mudah terdengar. Namun rupanya istri saya justru berpikir sebaliknya. Ia malah khawatir perjalanan Ganjar akan semakin banyak rintangan. Kekhawatiran itu ia sampaikan ketika saya sedang santai di ruang kerja menonton video-video YouTube Ganjar Pranowo. Ia tiba-tiba menghampiri sambil membawa kopi dan pisang goreng. Orang jujur seringkali kalah dengan orang yang punya kekuasaan. Begitulah ia mengawali obrolan. Saya menjawab dengan mencoba menjelaskan bahwa anggapan itu tak selalu benar. Sekarang zaman sudah terbuka. Rakyat bisa menilai sendiri atau bahkan ikut terlibat langsung menentukan pilihan, kata saya. Iya, tapi tetap ada kemungkinan Ganjar bakal dicurangi. Apalagi ia hanya kader biasa. Mendengar itu saya tersenyum sambil mencecap kopi. Istri saya memang teramat mengidolakan Ganjar. Ia tak pernah terlambat menyukai ataupun menanggapi setiap postingan Ganjar. Bahkan, ia pernah ngidam untuk bertemu Ganjar Pranowo pada pukul 2.00 dini hari. Tentu saja, itu keinginan yang tak masuk akal. Dan sepanjang itu, ia hanya bisa menangis. Sepertinya nggak mungkin. Saya berusaha menenangkan. Relawan Ganjar ada di mana-mana, jumlahnya jutaan. Mereka pasti tidak bakal diam kalau sampai idolanya dizolimi. Kamu ingat tetangga saya, si Burhan, guru matematika yang pintarnya minta ampun. Ia tetap saja dikeluarkan dari sekolah oleh ketua yayasan. Alasannya karena pandemi, harus mengurangi pegawai atau apalah. Padahal ternyata ada keponakannya sendiri yang kepingin ngajar di situ. Tapi Ganjar bukan guru matematika. Ya, memang bukan, tapi nasibnya bisa saja sama. Apalagi sama-sama ada orang yang berambisi menggantikan posisinya, yaitu Tuan Putri, katanya. Setelah mengambil pisang goreng, istri saya meneruskan. Pihak yayasan tidak peduli nasib murid-murid sekolah itu akan seperti apa setelah kehilangan sosok guru yang berprestasi. Sama saja dengan elit partai, mereka nggak bakal peduli dengan suara rakyat. Bukankah menghalalkan segala cara dari dulu sampai sekarang tetap saja ada? Kau tahu, istri saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang kadang-kadang menyibukkan diri bikin kue. Tentu analisa politiknya bisa saja diragukan. Tapi naluri dan kepekaan seorang wanita dalam melihat sesuatu seringkali di luar pemikiran kita. Betapapun keras saya berpikir, saya tidak mungkin mengira ia akan mengibaratkan Ganjar dengan nasib seorang guru matematika tetangga kami. Memang, saya akui semua itu bisa saja terjadi. Apalagi ambisi bisa membuat seseorang berbuat nekat. Setelah serangan elit partai yang bolak-balik dilayangkan ke Ganjar, itu berakhir ambyar dan sia-sia, mereka pasti tidak bakal tinggal diam. Wajar jika mereka akan mengeluarkan jurus andalannya, uang dan kekuasaan. Selama ada uang dan kekuasaan, apapun bisa dilakukan. Aturan saja bisa dibikin, apalagi sekedar merancang desain untuk Pilpres 2024.
Mudah bagi mereka untuk mengkondisikan partai-partai politik agar bergabung dengan skenarionya. Mereka bisa saja sepakat membuat aturan tak tertulis agar mengusung orang hanya dari elit partai. Sehingga kalau sudah begitu, yang muncul kemudian adalah dua gimmick antara Prabowo melawan Puan Maharani. Ganjar, sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya pun harus disingkirkan karena skenario itu. Ganjar nyatanya memang kader biasa. Uang pun ia tak seberapa. Tapi tekadnya untuk menolak korupsi telah mengakar kuat dalam dirinya. Bahkan selama menjabat gubernur, semua gajinya ia sumbangkan ke Basnas untuk keperluan masyarakat. Karena pengabdiannya itu, jutaan rakyat kini melabuhkan harapan di pundak Ganjar. Semua skenario busuk itu bisa saja terjadi. Tapi jika benar seperti itu adanya, tentu sungguh memalukan. Sebab istri saya yang sehari-harinya sibuk bikin kue saja masih bisa mengendusnya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Menelikung Idola. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.